Ibu kelas 5, kita bertemu kembali dengan Ibu Agustina untuk pembelajaran matematika pada jam pelajaran pertama dan kedua. Oke anak-anak, mari kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing sebelum kita memulai pembelajaran. Berdoa dimulai. Nah, anak-anak, pagi ini kita belajar matematika. Kita masuk ke tema yang baru dengan bulan yang baru, tepatnya di tanggal 1 ini. Semoga anak-anak ibu semuanya sehat walafiat dan belajar dengan penuh semangat. Selamat pagi anak-anak. Semoga anak-anak sudah mempersiapkan diri untuk belajar dengan Ibu Agustina pagi ini ya. Oke. Pembelajaran kita pada tema 4, kita masuk menjelaskan definisi jarak, waktu, dan kecepatan. Nah, jarak antara dua titik adalah garis terpendek yang menghubungkan dua titik. Satuan dari jarak biasanya digunakan meter, kilometer, atau mil. Contoh, jarak antara kota Jakarta dan Surabaya adalah 793 km. Jarak dari rumah ke sekolah 2 meter. Itulah contoh penulisan jarak. Sedangkan waktu merupakan satuan waktu dapat ditentukan dengan detik, menit, jam, hari. Ini setiap hari sudah kita lakukan. Jadi kalau kita menghitung satu hari itu lamanya 24 jam. 1 jam lamanya 60 menit. 1 menit lamanya 60 detik. 1 jam lamanya 3600 detik. Jadi dalam satu hari jarum pendek berputar sebanyak 2 kali. Satu hari 24 jam dimulai dari pukul 00 tengah malam sampai pukul 24.00 tengah malam berikutnya. Contoh, pukul 9:15 pada pagi hari ditulis 09.15. Pukul 9:15 pada malam hari ditulis 21.15. Tadi kamu sudah tahu jarak, waktu, sekarang kita masuk kecepatan. Kecepatan merupakan perbandingan seluruh jarak yang ditempuh dalam seluruh waktu yang dibutuhkan. Hubungan antara waktu, jarak, dan kecepatan dirumuskan sebagai berikut. Jadi simbol S itu artinya jarak, simbol P kecepatan, T waktu. Jadi jarak adalah kecepatan dikali waktu. Dari rumus jarak sama dengan kecepatan dikali waktu, kamu bisa mencari rumus kecepatan dan rumus waktu. Perhatikan ya nak ya. Di sini dikatakan, coba kamu lihat. S sama dengan P kali T. Artinya jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Jadi kalau kecepatan yang kamu cari berarti kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Sedangkan kalau waktu yang kamu cari berarti waktu sama dengan jarak dibagi kecepatan. Nah, begitulah dia nak ya. Itulah namanya segitiga ajaib. Berikutnya, mari kita perhatikan konversi beberapa satuan waktu berikutnya ya. 1 menit lamanya 60 detik, 1 jam lamanya 60 menit, 1 jam lamanya 3600 detik, 1 hari lamanya 24 jam, 1 minggu lamanya 7 hari, 1 bulan lamanya 4 minggu, 1 bulan lamanya 30 hari, 1 tahun lamanya 12 bulan, 1 tahun sama dengan 2 semester, 1 triwulan sama dengan 3 bulan, 1 caturbulan sama dengan 4 bulan, 1 tahun sama dengan 3 caturbulan, 1 tahun sama dengan 4 triwulan, 1 tahun sama dengan 52 minggu, 1 lustrum sama dengan 5 tahun, 1 windu sama dengan 8 tahun, 1 abad sama dengan 100 tahun, 1 milenium sama dengan 1000 tahun. Contoh soal konversi waktu. 2 jam berapa menit?
Ingat tadi, 1 jam itu lamanya adalah 60 menit. Berarti kalau 2 jam sama dengan 2 kali 60. Dapatlah hasilnya 2 jam sama dengan 120 menit. 1 jam 20 menit berapa detik? Berarti 1 jam kamu ganti ke detik, menit juga ganti ke detik. 1 jam sama dengan 3.600 detik. 20 menit sama dengan, tadi 1 menit 60 detik. Berarti 20 menit sama dengan 20 dikali 60. Dapatlah 1 menit 60 detik. Berarti 20 menit dikali 60 sama dengan 1.200. Kamu tambahkan dengan 3.600. Dapatlah 4.800 detik. Begitu caranya nak ya. Berikutnya. Perhatikan contoh berikutnya. 30 km per jam sama dengan berapa meter per menit? 30 km per jam sama dengan berapa meter per menit? Ini di kelas 2 kamu sudah belajar tangga satuan, yaitu kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter. Dari kelas 2 kamu sudah belajar. Kalau dia turun berarti kamu kali, kalau dia naik kamu bagi. Sekarang kilometer menuju ke meter itu coba. Kilometer, hektometer, dekameter, meter. Berarti turun 4 tangga. Berarti kali 1000. Nah, jam ke menit. 1 jam tadi 60 menit. Berarti dikali 60. Maka 30 km per jam sama dengan 30 dikali 1000 meter per 60 menit. Dapatlah dia. Karena 30 dengan 60 bisa sama-sama dibagi 30. 30. 1 di atas. 60 dibagi 32. Jadi 1 dikali 1000 per 2. Berarti 1000 per 2 sama dengan 500 meter per menit. Jadi hasil akhirnya adalah 30 km per jam sama dengan 500 meter per menit. Perhatikan contoh soal yang kedua. Pak Ali mengendarai sepeda motor selama 2 jam dan menempuh jarak 90 km. Ingat ya. Waktunya 2 jam, jarak tempuhnya 90 km. Berarti kamu buat diketahui waktunya 2 jam, jarak tempuhnya 90 km, yang dicari kecepatan. Tadi kecepatan adalah jarak dibagi waktu. Berarti kecepatan sama dengan 90 km ya, per 2 jam sama dengan, karena waktu yang dia gunakan tadi 2 jam nak ya, makanya per 2 jam. Sama dengan 45 km per jam. Jadi kecepatan sepeda motor saat Ali mengendarai sepeda motornya adalah 45 km per jam. Nah, jadi anak ibu, pada saat ini, pagi ini kan kita 3 seharusnya contoh soal yang harus kita kerjakan. Tapi ibu mulai dengan kecepatan saja. Dengan konversi waktu. Nanti untuk hari berikutnya yaitu besok. Besok kan kita 3 jam pelajaran matematika di kelas 5 akan ibu lanjutkan yaitu jarak dan waktu. Untuk saat ini yang ibu terangkan dan ibu ulas sama kamu secara jelas tadi adalah tentang mencari kecepatan. Semoga kamu mengerti dan memahami mencari kecepatan dan mengkonversi waktu dari menit ke detik, dari jam ke menit, dari jam ke detik, sehingga kamu dapat menyelesaikan 5 butir soal yang ibu berikan di akhir materi berikut. Selamat bekerja anak-anak, semoga kamu dapat memahaminya dan kamu dapat bekerja dengan senang hati. Sebelum ibu akhiri, ibu akan membimbing kamu dulu, agar nanti saat mengerjakannya tidak bingung. Ini kan ada tabel, ibu kasih 5 tabel. Yang mana dalam setiap tabel itu kamu harus pecahkan nanti nomor 1 nak. Soalnya jangan kamu tulis ya. Cukup kamu bikin nomor 1. Diketahui jarak 120 km. Waktu tadi simbolnya T kan. Nah, T-nya sama dengan 3 jam.
Baru ditanya kecepatan. Kecepatan tadi apa? P kan? P. Berarti diketahui jaraknya 120, waktunya 3 jam, ditanya kecepatan. Apa rumus kecepatan tadi? Tadi kan jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Berarti kecepatannya tadi apa, Nak? Jarak sama dengan kecepatan dikali waktu. Berarti kecepatan sama dengan jarak dibagi waktu. Oke? Jadi rumusnya nanti jarak dibagi waktu. Untuk nomor 1 sampai nomor 5. Kerjakan dengan teliti. Semoga kamu semua dapat mengerti dan memahami dengan baik. Kalau ada di antara kamu yang kurang paham atau kurang jelas, boleh langsung chat pribadi Ibu melalui WA Ibu. Selamat pagi anak-anak, selamat bekerja, Tuhan berkati.